بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، الله يحفظكن جميعا، لعلكن بخير. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Aina wasalna fi liqa'ina al-madhi? Pertemuan yang lalu kita sampai di mana, Ummahat? Masih ingat? Fi liqa'ina al-madhi intahayna min ad-dars ats-tsalits. Alaysa kadzalik? Bala. Di pertemuan yang lalu kita menyelesaikan Jelas, Ustaz. pelajaran ketiga. Alhamdulillah di sana tentang al-a'dad al-murakkabah, bilangan belasan, kemudian tentang al-'adad at-tartibi juga, ya kan ya Bu? Iya Ustaz. Dan beberapa tambahan pembahasan yang lain. Hal min soal ummahat. Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian tentang pelajaran yang lalu? Ayo, Ustaz. Ayo Jad, mafi soal. Tidak ada pertanyaan tentang pembelajaran yang lalu Ibu-ibu sekalian? Kalau misalkan ada yang kurang jelas, terlalu paham, silahkan ditanyakan, nggak masalah Ibu sekalian tentang pembahasan-pembahasan di pembahasan yang lalu. Di sini ada al-'adad al-murakkabah al-fadil al-furud, bilangan belasan dan puluhan, al-'adad at-tartibi, bilangan bertingkat, istifham manfi yang biasa kita praktekkan, alaysa kadzalik, ala, ama, alam, alamna, itu sama semuanya. Itu istifham manfi. Jawabannya antara bala atau na'am. Berikutnya ayyuhuma, itu yang terakhir kita bahas kaidah. Baik, hal min soal ummahat. Mungkin kemarin yang di pertemuan yang lalu belum sempat hadirah, kemudian menyimak video, nggak bisa bertanya secara langsung, silahkan ditanyakan saat ini sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hal min soal ummahat. Ayo Jad, masih soal? Belum, Ustaz. Baik. Afan ummahat. Di Kemarin soal. ada indakunna wajibat, sah? Ada tugas dan PR untuk ibu-ibu sekalian. Di Google Classroom-nya belum ada ya, Ustaz, ruangnya. Itulah. Itu maksud saya bertanya itu saya mau minta maaf. Dibuka-buka belum keluar. Afan ummahat. Tahu. Lagi padat. Lagi padat banget. Dasar Allah. Ustaz. Saya minta maaf ibu sekalian. Tapi kalau misalkan sudah dikerjakan, simpan dulu saja nggak masalah. Nanti kalau misalkan saya sudah ada kolom di Classroom nanti dikirimkan gitu ibu ya. Ustaz, Iya Ustaz. Insya Allah. Nah, saya minta maaf. Tentunya, namun saya pindah ke sini tuh pindah lagi itu sebenarnya bayangan saya itu akan nyata gitu. Gimana?
ya qadaru, diberi tanggung jawab untuk yang kegiatan bahasa di pondok, tambah lagi ngajar di pondok putri. Yang pekan Lagi lalu memang, sakit. nah, misalnya, jadi itulah, semoga memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. Hari Kamis dan Jumat kemarin saya juga sempat pulang kampung, kemarin sore baru nyampe sini lagi. Berdiri Nah, Ustadz ya. sendiri, menghadiri proses pemakaman keponakan saya. Keponakan saya kemarin di usia 1 tahun mau meninggal. Ya Allah. Nah, infeksi paru-paru. Semoga menjadi tabungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, suaranya Nah, kok kecil ya? Atau ibu-ibu yang lain bagaimana ya? Suaranya Ustadz agak kecil gitu. Ya, hilang suaranya. Oh, sama berarti. Kalau kemarin kan saya saja itu yang. halo, Assalamualaikum Ustadz. suaranya kayak tertahan gitu ya? Iya kayak jauh Iya. gitu Ustaz. Kadang jauh Sekarang gitu udah Ustadz. sekarang udah Kalau sekarang bagaimana? Sama saja, Mas. sudah lebih Mendem baik. dikit. Mendem kalau di saya Mendem. agak mendem. Ya, mendem Iya. dikit sama mendem banyak kan sama aja. Bukan mendem Ustadz. Mendem mabok tuh. Udah ada buan itu. Assalamualaikum. Akhwat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurullah ya. Oh, iya. Putus-putus malah. Cek. Sabar, Mas. Putus. Iya Ustadz. Cek. Halo. Wadi. Cek. Ya bagus Ustadz. Terdengar, Ustaz. وجعلوا له من عباده جزءا كان غفورا مبينا أم اتخذ مما يخلق وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن Cek. Cek. Halo. Bagus, Ustaz. كيف الآن؟ Udah Ustadz. جيد ها؟ Alhamdulillah. الحمد لله Baik. يسر الله أمورنا جميعا. Iya. Tapi saya minta maaf Ibu sekalian kalau misalkan ada backsound ya rame-rame gimana gitu.
Enggak apa-apa, Nggak apa-apa, Ustaz. Ustaz. Ada suara backing vokal. Nggak tahu, ini juga. Astagfirullah. Ini 3 hari berturut-turut ke depan ini juga anak-anak ujian tahfidz. Ya. Insya Allah. Ya Allah. Meskipun Semoga dibagi 3 dimudahkan. hari, ya amin, amin. Ya, meskipun dibagi 3 itu 3 hari tetap aja banyak. Sibuk. Ya, kan anggap itu besok itu hari Ahad, ya. Hari Ahad itu ujian juz 24 25. Terus hari Seninnya juz 26 27. Hari Selasanya sisanya 3 juz. Jadi agak tegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ummahat wal akhwat. Kemarin untuk tugasnya saya minta maaf ibu sekalian karena di classroom saya belum upload, memang saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Tapi kita coba bahas dulu saja ibu ya. Nanti kalau misalkan sudah dikerjakan tinggal dikumpulkan saja. Begitu ibu ya. Kalau sudah tersedia. Baik. هذا تمرين كم هذا؟ تمرين تاسع. التمرين التاسع. Latihan ke-9. PR-nya atau al-wajib min raqam 6 ila 9, dari nomor 6 sampai nomor 9, ya kan Ibu ya? Baik. Nujibu wahidan fawahidan. Kita coba jawab satu persatu. Ummahat min man? Kita jawab dari belakang dulu. Baik. Min Bu Yuni, tafadhali Bu Yuni. Kasihan ini Bu Yuni ini biasanya memang menunggu giliran. Fi hadhihi itu ya Ustaz. Na'am. Fi hadhihi al-madinati. Fi hadhil madinati 14 masjidan. أحسنت ما شاء الله. في هذه المدينة 14 مسجدا. ما معنى هذه الجملة؟ Ini Fi hadhil madinati, di kota ini ada 14 masjid. أحسنت جيد. الله عليك. ما في مشكلة ها؟ tidak ada kendala kan Bu Yunia? طيب نستمر الآن. من Bu Siti Khadijah هل حضرت؟ لم تحضر. أظنها لم تحضر. بعدها Bu Nurilah Asfin. Ini juga biasanya Bu Nurilah kan nunggunya lama itu baru dapat giliran. Al-an dauruki. Saya belum kerjain, saya belum dengerin Pak Ustadz. Oh gitu. Na'am, la ba'sa. Yassarallahu waraki. Ini terkait dengan bilangan sebenarnya, Om. Terkait dengan bilangan belasan. Bilangan belasan itu ya nanti mungkin bisa disimak. Bilangan belasan itu bilangan yang pertama. Kalau 13 sampai 19, bilangan yang pertama itu menyelisihi ma'dud, jenisnya menyelisihi ma'dud, mudzakkar muannasnya. Sedangkan kata asyaronya atau asyrotanya selalu sama dengan ma'dudnya, mudzakkar muannas. Makanya saya tadi coba boleh? Na'am, boleh. Enggak masalah. Mudah-mudahan nggak salah ya. Salah pun juga enggak apa-apa, Om. Jangan khawatir. Jangan dimarahin. Salah juga enggak berdosa di sini. Nah, Samanu hazal kitabi sab'ata asyara rialan. Ahsanti, Masya Allah. Ini nggak masuk, belum dengar materinya. Ini aja kayak gini, Masya Allah. Apalagi kalau masuk dan mendengarkan materi kan, Ibu ya. Zaman hadzal kitab. Zaman hadzal kitab 17 rialan. Gitu ya. Kemarin tambahannya nggak terlalu banyak. Tayyib. Allah alaik, nggak ada kendala nampaknya. Nastamir ba'daha. Nabila, hal tastati'ina an tattasali bina? Malah nggak tahu, setiap kali mau disuruh baca kok terputus nih Nabila ini. Tadi Anda, sekarang nggak Anda. Bu Kurnia wa Bu Indah istadzanata, ma Bu Erni. Hal hadarat Bu Erni? Lam tahdur?
بعدها وإرلينا تفضلي وإرلينا رقم 8. Sama deh. Fi hadzal kitabi fi hadzal kitabu ishruna Bu atau darsan. Bu atau Bi atau Ba? Bu, Bu, mutaakidah? Yakin? yakin Ustaz. Yakin? Iya. Benar yakin? Udah istikharah? Yakin, insyaallah Ustaz. Insyaallah. Tayyib. Coba kita perhatikan Alkitab ini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Hah? Apa sih? Coba tadi siapa? Bu Erlina, Bu Erlina. Alkitab kedudukannya sebagai TikTok, TikTok. Gimana, Bu? Gimana? Coba aja nggak apa-apa, coba dijawab. Alkitab kedudukannya sebagai Khobar. khobar dari Hadza. mubtada. Yakin? Mubtada. Yakin? Tayyib, Insyaallah. nggak masalah. Nggak Gini Om, nggak yakin. Biasanya kalau khobar itu kalau misalkan terdiri dari satu ism saja. Atau gini, khobar itu nggak boleh diawali al. Kita mungkin dulu pernah menyinggungnya, khobar itu tidak boleh diawali al. Kalau mubtada itu harus berupa ism ma'rifah. Sedangkan khobar, ya khobar itu memang bisa berupa ism, bisa berupa jumlah atau syubuhul jumlah. Tapi tetap khobar itu nggak boleh diawali al. Dan saya pernah menyampaikan juga ketika pembahasan itu, pembahasan badal. Kalau ada kata setelah ism isyarah, kalau diawali al, itu berarti bukan khobar. Dan bisa dipastikan itu adalah badal. Masih ingat ibu-ibu sekalian? Halo? Ya. Masih Iya, ingat kan ibu ya? Ustaz. Jadi kalau setelah ism isyarah, kata setelah ism isyarah, kalau diawali al, itu berarti pasti badal. Oh iya, badal itu penjelas, ya kan ibu ya? Ya. Penjelas apa yang dimaksud kata sebelumnya, hadza. Yang dimaksud hadza itu hadza apa? Hadzal kitab. Nah, badal secara i'rab itu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Al-mubdal minhu atau kata yang dijelaskan sebelumnya. Di sini kata hadza itu dalam keadaan apa? Maka Alkitab itu harus mengikuti keadaan i'rabnya hadza. Hadza ini dalam keadaan apa, Bu Erlina? Gak apa-apa, Om. Tenang aja, santai saja. Kasrah. Dalam keadaan jar, fi mahalil jar. Dalam keadaan jar, karena sebelumnya ada fi, ya kan Om ya? Iya. Fi hadza, meskipun tidak ada kasrohnya, karena ini mabni, ism isyarah itu mabni, tidak bisa berubah harokatnya, tapi ini fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Berarti Alkitab kita bacanya Alkitabu atau Alkitaba? Kitabu. Kok saya mendengar suara jam ya? TikTok, TikTok, TikTok. Kitabu saja. Alkitabi, jayid. Alkitabi. Karena mengikuti keadaan i'rabnya hadza gitu, Mam ya? Iya. Fatahallah alaik. Ibu mendengar suara jam nggak? Iya, Ustaz. Tayyib. Ini nggak ngitungin Bu Erlina tadi, Pak. Fi hadzal kitab. Tayyib. Tafadhali Bu Erlina, istamir. Silakan dilanjutkan. Wasili. Fi hadzal kitab. Ya, fi hadzal kitabi Tayyib. 20 darsan. أحسنت. في هذا الكتاب 20 درسا. nggak bingung kan, ya? Astaghfirullah alaik. جيد. نستمر بعدها Bu Edita. تفضلي رقم 9.
Mbak Edita, Ya. anti موجودة Nomor berapa tadi Ustaz ya? رقم 9 الأخير هذا. Sebentar. آخر شيء رقم 9 yang paling terakhir. Akhiru syai'i, biasanya orang bilangnya gitu, akhiru syai', paling terakhir gitu. Oh ya. Fisanati asyara syahron. Ahsant, Masya Allah. Fi sanati 12 syahran. Karena bilangan 11 dan 12 atau ahada asyara dan isna asyara itu selalu sama dua-duanya, dua bagian baik angka yang pertama maupun bilangan yang kedua itu selalu sama dengan ma'dudnya, ya kan Ibu ya? Astaghfirullahaladzim jami'an. Fi sanati 12 syahran. Astaghfirullahaladzim jami'an. Hal min soal ummahat? Hal min soal? لا يوجد؟ ما في سؤال؟ Ada lagi. طيب افتح الله عليكم جميعا. ثم الواجب بعده. PR berikutnya kan Ibu ya? Ini kan Ibu ya? Ini menggunakan al-adad at-tartibi, sah? Al-yawmu thaminu, al-yawmu at-talibu thalithu, ad-darsul ashiru, as-safhatu tasi'atu, al-juz'ul awwalu. Berikutnya di sana fi sanati. Ini kan Ibu ya? Ya. PR berikutnya جيد فتح الله عليكم جميعا. إذا نبدأ من من؟ اللهم صل طيب dari Bu Dewi, Bu Citra, Bu Ashrah, Bu Anita. Ini urutannya. تفضلي Bu Dewi. اقرأي وأجيبي. في السنة Mana sih? yang ini Oke. Halo wajadti? Ketemu? Ya. Menggunakan al-adad at-tartibi ya. Ingat al-adad at-tartibi itu persis seperti na'atun. Jadi harus betul-betul sama dengan ma'adudnya. Bisanati 4, tahun keempat, pada tahun keempat. Halo, bagaimana Om? Bingung tidak Om? Halo Bu Dewi? Oh, nampaknya tuh masih belum aktif mikrofonnya, apa? Tapi kalau misalkan belum bisa bersambung, Bu Dewi, Nastamir ila Bu Citra. Citra? Ustaz. طيب تفضلي Bu Citra, أنت على الصحة والعافية؟ Sehat Bu Citra? Sehat Ustaz. Olahraga rutin loh. تفضلي Bu Citra. في السنة Fisanati roba'u. pelan-pelan. Ini al-adad at-tartibi. Al-adad at-tartibi itu polanya fa'ilun. Aslinya misalkan itu yang di sampingnya yang sudah kita jawab. Al-yawmu thaminu. Thamin katanya as-thamin. Itu dari kata thamaniyah, ya kan ya? Aslinya thamaniyah atau thamanin. Polanya berubah jadi as-thaminu. At-talibu tsalitsu. Ats-tsalitsu bukan thalathah atau ats-tsalatsu, tapi ats-tsalitsu. Al-'ashiru, at-tasi'u atau at-tasi'atu. Jadi polanya sama semuanya, al-adad at-tartibi. Huruf pertamanya jadi panjang, fathah panjang. Huruf berikutnya jadi kasroh. Oh, berarti fisanati ar-rabi'u. Bi'u. Coba as-sana mudzakkar atau muannats? Ar-Rabi'u. As-sana
As-sanah, Oh, kata as-sanah. oh iya. Fis sanati robi'atu. Rob fi sanatir rabi'atu ta. Tu. Mutaakkidah tu. Tu ti atau ta? Kalau fi sana ti ta tu. Oh iya. Robi'ati. Fi sanati. Coba diulangi lagi. Fis sanati robi'ati. Allah alaik. Fi sanatir rabi'ati. Gitu Bu Citra ya? Allah Ya alaik. Ustaz. Lakumna jami'an. Oh, ada yang bingung tidak, Ummahat di sini? Ada yang bingung tidak? Enggak sih Ustaz, cuman kurang teliti aja kalau ada muannasnya. Nah, Allah alaik. Padahal biasanya kalau akhwat, ibu-ibu kan pada yang teliti ya daripada bapak-bapak. Terutama kalau masalah uang belanja. Mustamir, Wahab. Apa nama Wahab? Ini bocah-bocahnya banyak jadi agak-agak gimana ya. Baik. نستمر وهات نستمر الآن دور بو أشرحة تفضلي بو أشرحة الطالبة السادسة. جيد افتحنا هنا الطالبة السادسة ini juga demikian, ini sama-sama ma'rifah, sama-sama مرفوع, sama-sama muannath. افتحنا هنا نستمر بعدها وأنيتا تفضلي وأنيتا. Al-baitu sabi البيت مرة أخرى. Al-baitu sabi'u. جيد افتحنا هنا البيت السابع. البيت السابع. Rumah ketujuh gitu kan. Aftahna alaik. Enggak ada kendala kan, Om? Insyaallah. جيد نستمر بعدها بو يوني. نعود إلى بو يوني. تفضلي بو يوني. Al-ghurfatu khomisatu. Gitu Ustaz. مرة أخرى. Sekali lagi Om, pelan-pelan. Al-ghurfatu al-khomisatu. Ada alnya yang jelas ya. Al-ghurfatu al-khamisatu. Paham kan? Al-ghurfatu al-khamisatu. Al-ghurfatu al-khamisah. Al-ghurfah al-khamisah. Biasanya bilang gitu. Gitu ya? Ya, Enggak bingung ya, insyaallah. Fatahallahu alaik. Nastamir ba'daha. Baik. Bu Siti Khadijah ada kabar Bu Ashrahah? Biasanya Bu Ashrahah tahu kan? Atau barengan ini Om? Pergi bersama Ustaz. Bagaimana? Enggak. Kurang tahu. Tadi habis pergi bersama jenguk temen. Ya, pulangnya kurang tahu jadinya. Sudah dikabarin tapi enggak diangkat. Nah, nasallallahu warahmatullahi jami'an labas. Amin. Biasanya kan selalu bersamaan ya, Mbak Ashrah sama Bu Siti Khadijah. Baik. Nastamir, fathahullah alaikunna jami'an. Bu Nurilah, tafadhali. الأخير هذا آخر شيء الجزء الثاني. جيد الجزء الثاني. Sama-sama panjang, taknya panjang, lu-nya panjang gitu ya. Al-juz usani.
Paham alaik. Nggak bingung ya, insyaallah. Hal min soal ummahat, ada pertanyaan? Jadi untuk al-adad at-tartibi itu polanya sama semuanya. Fa'in, fa'in, fa'in. Ya. Al-thani atau afan, al-thani, al-thalithu, al-rabi'u, al-khamisu, al-sadisu, al-sabi'u, al-thaminu, al-tasi'u, al-ashiru. Kalau yang udah belasan nanti al-hadiya asyara. Itu nanti kalau kita sampai di bab belasan nanti akan kelihatan nanti. Bab belasan itu gimana? Pelajaran ke-11 gitu. Darsul hadiya asyara. Ini kan kita semester 7, akan semester 3 ya. Semester 3. Insyaallah di semester berikutnya nanti semester 4 ya, kita babnya bab belasan-belasan. Ini ketahuan nanti al-adad at-tartibi kalau belasan itu bentuknya gimana. Semoga Allah memberikan kemudahan. Mafi soal umahat? Tidak ada pertanyaan? Ayo Jat, ha? Ayo Jat. Sudah selesai berarti Om ya? Ini sudah tidak ada lagi yang belum kita bahas di bab 3 kan Ibu ya? Baik. Hal min soal? Ayat dari Thalith, ada pertanyaan dari bab 3 Wahad? Ayo Jat. Jika la yujad, wanadkhul ila ad-dars ar-rabi'. Kita akan coba masuk ke pelajaran keempat. Ini sekalian. Sedang hujan lebat di tempat saya. الدرس الرابع ماذا في الدرس الرابع؟ في الدرس الرابع هناك 3 مباحث. Ada 3 poin pembahasan, tidak banyak kan Bu ya, hanya 3 saja dan mudah insyaallah. Ma hunna? Al-mabhath al-awwal, pembahasan pertama tentang isnadul fi'l al-madhi ila ad-dhamair. Putus-putus ya Ibu sekalian ya, sallallahu alaihi wasallam. Hujan lebat dong di sini. Masih putus-putus Om? Enggak. Enggak Ustaz, kedengeran. Tapi nggak kedengeran hujannya Om ya? Emang hujan Ustaz? Gimana? Oh hujan ya? Hujan Om. Hujan lebat di sini Om. Enggak kedengeran Ustaz. Enggak. Hebat redam. Nastamir. Ini al-mabhathul awal isnadul fi'il madhi ila dhamair. Jadi penerapan fi'il madhi sesuai dengan dhamirnya. Kemudian ma an-nafiyah sudah kita pernah bahas kan Ibu ya? Sudah belum? Udah. Nah, sekilas ya waktu itu ya. Ada ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Sudah belum? Kalau dibahas benar mah belum. Masa? Pembahasannya belum? Jangan-jangan saya salah. Jangan-jangan di semester Belum. Belum lah. Emang kita udah belajar itu. Oh, kalau belum berarti pengenalan awal tentang ma'an nafiyah. Nanti di beberapa bab berikutnya dan di semester berikutnya di sana akan ada pembahasan lagi tentang ma'an nafiyah. Gitu ya. Ya agak ketukar-tukar. Iya Ustaz. Nah, kemudian li'anna ini menjelaskan sebab atau alasan biasanya. Li'anna because. Baik, mubasyarah ila al-mabahthil awal. Kita langsung ke pembahasan pertama. Isnadul fi'il madhi ila dhamair. Penerapan fi'il madhi sesuai dengan dhamirnya. Al-ummahat wal akhwat. Ini mungkin adalah pengenalan pertama kepada kita tentang fi'lun. Mungkin ya kita sebelumnya dulu di semester 1 dan 2 itu sekilas itu sempat menemukan beberapa fi'lun. Tapi itu biasanya terkait dengan dhamir dan tidak diulas fi'lun tersebut, ya kan Ibu ya? Dengan di sini kalau dulu hanya fokus pada ism, kemudian dikenalkan beberapa harf.
Kalau sekarang di sini di bab ini kita dikenalkan dengan fi'lun dan akan berlanjut di bab berikutnya di bab 5 nanti di pelajaran kelima kita akan dikenalkan dengan al-jumlah al-fi'liyah. Jadi di bab 5 kita akan masuk ke jumlah fi'liyah. Sebelum masuk ke jumlah fi'liyah, kita di sini dikenalkan dulu dengan fi'lun madhi. Gitu ya Bapak ya? Assalamualaikum jami'an. Al-fi'lul madhi itu maksudnya bagaimana Ummahat? Al-fi'lu, ma ma'na al-fi'l fi lughatina? Kata kerja. Kata kerja, yang kedua. Baik. Bukan prakerja. Hah? Oh. Apa Wahad? Saya nggak tahu kok akhir-akhir ini kok agak-agak sensitif dengan program pemerintah. Satu banget. Kartunya. Sabar Ustadz, sabar. Masih ada yang lebih buruk lagi nanti. Ya, semoga Allah selalu memberikan kesabaran kepada kita dan semoga Allah selalu menjaga negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin ya Allah. Amin. Baik. Al-fi'lul madhi. Baik begini ya Ummahat, al-fi'lu fi lughatina bima'na kata kerja. Al-fi'lu fi lughatil arabiyyah yanqasimu ila 3 aqsam. Fi'il di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 Ibu ya? Kata fi'lun di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ini pembagian berdasarkan apa terbagi menjadi 3 itu? Padahal kan pembagian itu tidak hanya 3 itu saja sebenarnya. Terbagi menjadi 3 itu berdasarkan apanya Ibu saudara? Waktu. Jayyid, astagfirullahaladzim. Bi'atibariz zaman, berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu, fi'lun itu terbagi menjadi 3. Wow, berarti ada pembagian-pembagian berdasarkan hal lain gitu ya. Entah itu berdasarkan bentuknya, berdasarkan huruf terakhirnya, atau berdasarkan bukan huruf terakhirnya, apa? Kalau berdasarkan huruf terakhir itu isim. Berdasarkan apakah huruf-huruf berdasarkan huruf yang menyusunnya, berdasarkan apakah bisa berubah atau tidak. Itu ada pembagian-pembagian yang lain nanti pada saatnya insya Allah akan kita pelajari. Tapi di sini kita dikenalkan pembagian fi'lun berdasarkan zaman, waktu. Bi'tibariz zaman, berdasarkan waktu, al-fi'lu yang qasimu ila 3. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama al-fi'lul madhi. Ini kita akan bahas di sini di bab ini dan di semester ini. Al-fi'lul madhi. Ma ma'na al-fi'lul madhi Ummahat? Al-madhi madha. Ma madha? Kerja lampau. Yang lampau, pas gitu ya. Lampau. Ada pepatah lan tarji'al ayyamul lati madat. Madat. Lan tarji'a, tidak akan kembali al-ayyam, hari-hari allati madat, yang telah berlalu. Madhi itu yang lalu gitu ya. Madot. Itu fi'lun madat. Madha yamdi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Akan kita pelajari insyaallah di bab ini di semester ini. Sedangkan yang kedua ada al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' itu apa Ibu sekalian? Yang Alladhi yadullu 'ala al-hal wal mustaqbal. Menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang, bisa digunakan untuk menunjukkan waktu untuk sekarang dan juga yang akan datang, bisa present, bisa future gitu ya Bapak ya. Itu fi'lun mudhari. Dan ada satu lagi nanti ada fi'lul amr, itu bentuknya berbeda juga. Fi'lul amr atau kata perintah. Untuk di semester ini kita nanti akan hanya fokus fi'lul madhi ini saja. Kata kerja lampau, fi'lun madhin. Sedangkan untuk fi'lun mudhari dan fi'lun amr bagaimana? Fi'lun mudhari
nanti kita akan dikenalkan secara sekilas di akhir bab semester ini. Jadi untuk sekedar pengenalan saja. Tapi kalau tentang pembahasan lebih mendalam, insya Allah baru di semester depan. Demikian juga untuk fi'lul amr itu di semester depan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin ya Allah. Al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi ini pembahasannya isnadul fi'lil madhi ila dhamair. Penerapan fi'lul madhi pada dhamir. Al-ummahat wal akhwat. Setelah kita pahami tadi fi'lun berdasarkan waktu terbagi menjadi 3 dan di sini kita akan membahas fi'lun madhi yaitu kata kerja lampau. Dan di sini judulnya penerapan fi'lul madhi berdasarkan dhamir. Al-ummahat wal akhwat. Dhamir yang kita tahu itu ada berapa? 14. Ada 14 ya kan Ibu ya? Iya. Betul, yakin? 14 sama ya? Dari mulai ghaib, bukan jenisnya, mukhatab. Enggak, secara rinci jumlahnya. Ada ghaib, baik yang ghaib, baik yang mukhatab maupun mutakallim. Kalau itu kan berdasarkan jenisnya nggak ya? Maksudnya berdasarkan kata ganti orang keberapa ya. Ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Masing-masing dari ghaib dan mukhatab itu ada mudzakar muannats, ada mufrad mutsanna jama'. Ya kan Ibu ya? Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Masih ingat kan Ibu ya? Insyaallah. Astaghfirullahalaikunna jami'an. Bagaimana kalau fi'lun madhi misalkan kataba atau dhahaba itu kalau diterapkan berdasarkan dhamir. Kalau dhamir pelakunya berubah, otomatis bentuk fi'lun madhinya itu juga akan ada perubahan. Baik, nangdur. Kita perhatikan, kita lihat Ibu-ibu sekalian. Jadidna ba'di. Huwa kataba. Huwa kataba. Ini kataba itu betul-betul kata dasarnya ya kan Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Kataba tidak mengalami tambahan apapun baik di awal maupun di akhir. Kataba. Apa makna kataba? Menulis. Telah menulis. Dia telah menulis. Dia seorang laki-laki. Telah menulis. Baik. Berikutnya, huma kataba. Huma kataba. Ma ma'ana kataba? Mereka dua orang telah menulis. Mereka berdua. Mereka berdua dan laki-laki. Mereka berdua laki-laki telah menulis. Baik. Kalau kita perhatikan ada perubahan tidak dari bentuk sebelumnya? Ada. Baik. Apa tambahannya? Alif. Baik. Berikutnya, hum katabu. Hum katabu. Ma ma'na katabu? Mereka laki-laki telah menulis. Jayid. Fatahna jami'an. Ini juga berubah lagi ya kan Ibu ya? Iya. Dan ini sebenarnya perubahan ini dan tambahan huruf di akhir ini sebenarnya tidak asing bagi kita. Pernah kita menjumpainya di kalau nggak salah di semester atau di akhir semester 1 atau semester awal semester 2, saya lupa. Awal semester 2, jamak itu di semester 2. Masih ingat Ibu ya? Ada wawul jamaah dulu kita pernah membahasnya. Ya atau ya? Iya. Kalau fa'ilnya jamak mudzakar maka fi'lunnya ditambah wawul jamaah. Dulu kita membahasnya demikian. Ini kita ketemu lagi dengan wawul jamaah dan kawan-kawannya yang lain. Masih ingat kan Ibu ya? Wawul jamaah. Nah, berikutnya hiya. Kalau hiya bagaimana Ibu sekalian? Jadidna ba'di. Hiya katabat. Hiya katabat. Ma ma'na katabat? Iya, seorang telah menulis. Jayid. Ini juga berubah lagi bentuknya. Tambahan huruf tambahan di akhirnya di sana jadinya tak sukun.
Masih ingat ibu-ibu sekalian? Ini juga tidak asing harusnya bagi kita semuanya. Ini pernah kita bahas juga di semester 2 juga kan, ya? Semester 2 kan, ya? Taib. Ini tak apa namanya dulu ibu-ibu sekalian? Masih ingat namanya? Tak taknis. Tak taknis. Tak taknis itu domir bukan? Menunjukkan jenis. Menunjukkan Domir bukan? jenis. Bukan berarti ya. Mustatir, domir mustatir. Domir Enggak, taknya ini. Tak ini domir bukan? Domir mutasil bukan? Bukan. Bukan, ya? Bagaimana? Bukan. Bukan. Tayyib. Tak taknis ini laisat domiron, bukan domir. Tapi fungsinya apa? Sebagai alamatut ta'nis. Hanya sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya itu mu'annas gitu, ya? Tidak sebagai fa'il. Tak itu bukan fa'il, tapi hanya sebagai tanda isyarat bahwasanya fa'ilnya mu'annas. Tayyib, fatahna kunna jami'an. Berikutnya di sana katabata. Kata bata. Memang bata bisa berkata. Kata bata. Taib. Apa makna kata bata, Muhammad? Mereka dua orang perempuan menulis. Jayid. Di sana kalau kita perhatikan sebenarnya ini katabat ditambah alif. Aslinya demikian ibu-ibu sekalian. Makanya berbeda bentuknya huma yang mudzakkar. Huma kataba itu mudzakkar. Kalau yang muannats katabata. Mengapa demikian? Kenapa kok ada taknya di sana? Tak pada katabata ini sebenarnya taknya adalah tak taknis yang ada pada hiya, ya kan ibu ya? Tapi kenapa kok jadi fathah? Dia mau nggak mau harus berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena untuk menghindari iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Tak taknis itu artinya aslinya sukun, sah? Kemudian aliful isnain, alif itu juga sukun juga ya atau ya? Iya. Jadi pertemuan dua sukun itu tetap harus dihindari supaya bisa tetap berbunyi. Akhirnya tak taknisnya berubah jadi fathah harakatnya. Kalau misalkan tetap sukun nggak bisa bunyi ya kan enggak? Gimana coba? Akhirnya tak taknisnya berubah jadi fathah. Jadi kata bata. Kenapa berubah jadi fathah? Karena menyelaraskan dengan alif. Alif itu pasangannya fathah. Gitu kan ibu ya? Jadi kata bata. Nggak bingung ibu ya? Kalau bingung ya udah yang penting dihafal aja. Nastamir, Muhammad. Nastamir. Hunna katabana. Hunna katabna. Hunna katabna. 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 Apa makna katabna? Mereka semua Telah menulis mereka. Mereka perempuan gitu ya. Ini pelakunya. Di sana ada tambahan nun niswah. Berikutnya, yang kelompok dhamir mukhatab sekarang. Anta katabta. Apa makna katabta? Kamu seorang laki-laki. Kamu laki-laki telah menulis. Jayid. Thumma antuma katabtuma. Apa makna katabtuma? Kalian berdua telah menulis. Jayid. Thumma antum katabtum. Antum katabtum. Apa makna antum katabtum? Mereka laki-laki. Kalian laki-laki. Kalian ya. Jadi jangan terjadi iltibas, jangan sampai tertukar antara katabu dan katabtum. Wadih Muhammad? Ya, kalian laki-laki. Jadi kalian ya. Jadi ini mukhatab, jadi kata ganti orang kedua langsung yang diajak bicara kalian. Nastamir yang anti, karirna ba'di.
Anti katabati. Anti katabati. Katabati. Ma ma'na anti katabati? Kamu perempuan telah menulis. Kemudian setelah menulis. جيد. ثم أنتما كتبتما. Antuma katabatuma. Jayid. Ini sama seperti sebelumnya. Antuma yang di atas, kalian berdua, ya kan, Emma? Kalian berdua telah menulis. Jayid. Thumma antunna katabatunna. Antuna katabatunna. Ma ma'na katabatunna? Kalian perempuan telah menulis. Jayid. Terakhir yang kelompok dhamir mutakallim. Garisna ba'di. Ana katabtu. Ana katabtu. Ma ma'na katabtu? Saya telah menulis. Saya telah menulis. Baik, dhamir mutakallim sebagaimana kita tahu, dhamir mutakallim itu berlaku baik untuk mudzakkar maupun muannats, gitu ya, Bu ya? Ya. Jadi saya kalau misalkan bilang ana katabtu, umat sekalian juga kalau misalkan mengatakan juga ana katabtu, enggak ada bedanya. Begitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Thumma nastamir. Nahnu katabna. Nahnu katabna. Ma ma'na? Kami menulis. Baik, fatahullah alakunna jami'an. Di sini dari segi makna insyaallah enggak ada permasalahan ya, Bu ya? Al-ummahat wal akhwat. Kalau kita perhatikan dari semua bentuk fi'lun madhi berdasarkan dhamirnya ini, di sana ada yang mengalami tambahan huruf, ada yang tidak, ya kan ya, Bu ya? Tambahan huruf itu biasanya di akhir, semuanya ada di akhir. Semua ada di akhir. Tapi ada di sana satu yang tidak mengalami tambahan huruf, yaitu fi'lun yang pertama, yang dhamirnya huwa, ya kan Ibu ya? Iya. Baik. Sedangkan yang lain mengalami tambahan huruf. Tambahan huruf ini kebanyakan adalah dhamir, kebanyakan adalah kata ganti dhamir. Terutama yang warna hijau. Semua yang warna hijau di sana, ummahat. Semua yang warnanya hijau di tempat ibu-ibu sekalian warnanya hijau juga namanya? Hijau, Ustaz. Hijau ya, alhamdulillah. Kecuali kalau ngeprintnya hitam putih. Lah bahasa. Kalau ngeprintnya hitam putih mungkin warnanya agak beda itu. Baik, di sana setiap huruf yang berwarna hijau maka itu adalah dhamir muttasil. Itu adalah dhamir yang bersambung dengan huruf sebelumnya, yang ditulis bersambung. Dan kedudukan setiap dhamir ini sebagai fa'il. Gitu ya? Kedudukan, kita belum belajar jumlah fi'liyah. Saya kenapa bilang kedudukannya sebagai fa'il? Ya dah, yang penting ini nantilah pada saatnya insyaallah kita bahas itu. Yang penting kita pahami di sini setiap tambahan yang berwarna hijau ini adalah dhamir. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Dhamir muttasil, jayyid. Sedangkan untuk yang tidak mengalami tambahan, huruf di akhirnya, apakah ini tidak ada dhamirnya? Sebenarnya ada, dia mengandung dhamir juga, tapi dhamirnya mustatir. Mungkin ibu-ibu masih ingat dulu di akhir semester 1 kita pernah membuka tentang dhamair. Dhamir itu berdasarkan penulisannya terbagi menjadi dua. Ada yang dhamir bariz, itu dhamir yang nampak, yang ditulis dan dilafazkan. Ada juga dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak, tidak ditulis, tidak dilafazkan, tapi terkandung dalam suatu kata. Masih ingat kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ya semuanya kan, Mas? Jami'an. Kalau kataba ini ada dhamirnya sebenarnya, tapi dhamirnya mustatir.
Dhamir mustatir yang dimaksud apa? Dhamir mustatir yang dimaksud adalah huwa. Kalau misalkan ditanya nanti fa'il, pelaku atau subjek dari fi'lun ini mana? Maka kita katakan fa'ilnya atau subjeknya atau pelakunya adalah dhamirun mustatir. Dhamir mustatir, taqdiruhu huwa. Dan yang dimaksud dhamir mustatir tersebut adalah huwa. Rahmah alaikum jami'an. Mudah-mudahan enggak bingung. Enggak bingung kan ya? Tolong. Kalau bingung juga nggak masalah, didengerin aja. Nanti insya Allah secara bertahap kita akan memahaminya. Karena agak nyambung-nyambung nanti insya Allah di beberapa bab ke depannya itu pembahasannya nyambung-nyambung. Gitu ya? Ya Ustaz. Baik. Ada lagi yang mengalami tambahan huruf tapi nggak ada yang berwarna hijau seperti katabat, ya kan Ibu ya? Iya. Katabat ini sebenarnya nasibnya sama seperti kataba. Jadi dhamirnya atau fa'ilnya, pelakunya, subjeknya itu berupa dhamir mustatir. Jadi dua ini yang dhamirnya huwa dan hiya, huwa kataba, hiya katabat, ini mengandung dhamir sebenarnya. Tapi dhamirnya mustatir, dhamirnya tidak nampak, tidak ditulis dan tidak dilafazkan. Kalau misalkan ditanya dhamir mustatir yang dimaksud apa pada katabat, maka dhamir mustatir taqdiruhu hiya, yang dimaksud adalah hiya. Begitu ya, Bu ya? Wadih? Halo? Ya Ustaz. Ada Ustaz. Waalaikumsalam jami'an. Sedangkan untuk yang seperti saya bilang tadi, yang berwarna hijau, huruf-huruf yang berwarna hijau ini semuanya adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Nanti kita bahas kedudukannya sebagai fa'il. Dan nanti insya Allah di beberapa ke depan akan kita bahas namanya masing-masing secara terperinci. Kalau saya di sini tadi mungkin menyebutkan alif itu aliful isnain, wawu itu wawul jamaah, itu karena tidak asing. Lalu nun ini nun niswah juga tidak asing juga ya kan Ibu ya, pada kata bana di semester 2 dulu. Kata bana, katabu, kata bana. Jadi semuanya itu dhamir jamak. Kalau katabu wawul jamaahnya dhamir jamak mudzakkar. Sedangkan kata bana ini nun ini dhamir jamak muannats. Baik, berikutnya ada katabta, katabtum, katabtum, katabti, katabtum, katabtunna. Kalau kita perhatikan dhamir mukhatab, kalau kita perhatikan kelompok dhamir mukhatab dari anta sampai antunna, ini tambahan huruf di akhirnya itu tak semuanya. Ya kan Ibu ya? Ya. Tak. Baik. Ini tak ini semuanya yang berwarna hijau ini adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil kedudukannya sebagai fa'il. Tapi di sana kok ada beberapa yang huruf tambahannya nggak diwarnain hijau. Misalkan tuma, mim dan alifnya. Tum, mimnya. Lalu tunna, kata betunna, mim bertasydidnya itu tidak diwarnai hijau. Kenapa ummahat wal akhwat? Kenapa ya? Kenapa ya? Assalamualaikum Ustaz, apaan terlambat? Insyaallah. Man? Bu Siti Khadijah. Dari mana? Insyaallah, Bu Siti Khadijah. Ahlan wa sahlan, kaifa haluki? Dikairin. Aina kunti? Kemana jauh? Kunti. Bukan kunti yang itu ya. Kalau mudzakkar kan aina kunta kan seperti ini tadi yang dhamir yang kita bahas pada fi'lun madhin tadi. Kalau anta katabta berarti anta kunta. Kalau anti katabti berarti anti kunti kan gitu. Dari situ kali ya kunti. Oh bisa jadi Om. Puan kan kunti. Iya kunti dari bahasa Arab mungkin. Tapi punya anak jadi kunti anak. Assalamualaikum jami'an. Amin. Apa tadi Ustadz nanyanya kenapa Sita ini jadi gimana Ustadz? Apa?
kenapa di Itu. sana kok ada beberapa huruf yang tidak diwarnai hijau? Oh. Di belakang huruf ta itu kan ada beberapa huruf tidak diwarnai hijau ya kan, Weh? Iya. Oh iya. Nyesuaiin kali sama entunya dong, Pak. Enggak ya? Biar warna-warni. Enggak, ibu-ibu sekalian. Jadi memang benar-benar yang merupakan dhamir itu hanya yang berwarna hijau saja. Yang bukan berwarna hijau itu sebenarnya bukan dhamir. Oh. Seperti kata betuma mim dan alif itu bukan dhamir. Yang dhamir itu sebenarnya taknya saja. Itu mim dan alif itu pelengkap. Seperti misalkan alifnya itu disebutnya alif tasniyah. Alif tasniyah. Jadi alif yang menunjukkan ganda ya. Beda sama kata tadi aliful isnain kan ya? Iya. Aliful isnain itu memang dhamir mutasil. Tapi kalau alif yang pada kata betuma alifnya ini bukan dhamir, tapi hanya untuk menunjukkan ini double atau ganda gitu ya. Musanna. Nah. Oke. Demikian juga dengan kata betum mim sukun itu adalah alamatul jam'il mudzakkar, tanda jamak mudzakkar. Mim sukun itu tanda jamak mudzakkar. Sebagaimana juga pada antunna kata betunna, antunna kata betunna. Kalau tadi antum kata betum mimnya ini mimnya ini adalah tanda jamak mudzakkar. Sedangkan antunna kata betunna nun musyaddadah. Nun bertasydid di sini, nun bertasydid di sini juga fungsinya adalah alamatul jam'il muannats. Tanda jamak muannats. Makanya dia bukan termasuk dhamir, dhamirnya taknya saja sebenarnya. Wadih umahat? Nun apaan tadi? Maaf Ustaz. Nun apa namanya? Nun bertasydid. Musyaddadah itu kan maksudnya kan bertasydid. Oh iya. Nun musyaddadah. Ini alamatul jam'il muannats, tanda jamak muannats. Kita ya, Bapak ya? Di sini sebenarnya fokusnya itu hanya pengenalan bentuknya saja, umat sekalian. Dan di sana ada isyarat mana yang dhamir, mana yang bukan. Gitu ya, Bapak ya? Dan nanti insya Allah ini supaya lebih mudah, sebagaimana dulu kita mengenal dhamir di pertama kali kita hafal. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Kemudian dulu kita hafal juga kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabuhu, kitabi, kitabuna. Masih ingat kan Ibu ya? Insyaallah. Rahmanakuna jami'an. Lalu dulu juga kita hafal di awal semester ini. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni au innani, inna au innana. Kalau Laisa sudah kita hafal juga kan Ibu ya? Kalau nggak salah. Udah. Laisa itu sebenarnya penerapannya persis seperti ini. Tasrifnya itu tasrif lugawi ini berdasarkan dhamir ini. Ya, kataba, katabu. Jadi laisa, laisu. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Laisata, lasna. Ya ini sebenarnya bukan yang lain. Betul-betul ini karena laisa itu fi'lun sebenarnya. Laisa itu fi'lun, hanya saja dia fi'lun jamid. Fi'lun yang tidak mempunyai bentuk turunan yang lain. Gitu. Mudah bentuknya cuma satu itu saja. Nggak ada fi'lun mudhari', nggak ada fi'l amr, nggak ada masdar, nggak ada ism fa'il, ism maf'ul, ism makan, ism zaman, ism alat, nggak ada lain-lain itu. Bentuknya cuma fi'lun madhi gitu saja, fi'lun jamid. Laisa itu. Makanya laisa itu tapi bisa ditasrif secara lugawi berdasarkan dhamirnya. Jadi laisa, laisu, kataba, katabu sama bentuknya. Ya atau ya? Ya Ustaz. Laisata, lasna.
Katabat katabata katabana. Lasta lastuma lastum. Katabta katabtuma katabtum. Lasti lastuma lastunna. Katabti katabtuma katabtunna. Lalu lastu lasna, katabatu katabna. Persis. Huruf-huruf tambahan di akhirnya sama persis. Insya Allah mudah Ibu ya. Dan ini nanti kalau misalkan dihafal bagaimana Ibu sekalian? Enggak apa-apa. Insya Allah. Fatahallah alaikum jami'an. Jadi ini katabu. Apa ya? Yang masalah ya. Semoga Allah berikan kemudahan. Apa Ustaz? Sebenarnya setiap kali kita menghafal itu harapannya itu bisa menjadi patokan utama. Kalau kita hafal itu kan melekat insya Allah ya. Jadi bisa menjadi patokan utama kalau nanti ketemu dengan fi'lun madhi yang lain, itu tinggal mengkiaskan saja. Misalkan ini katabu. Kalau dhahaba gimana? Ya sama aja berarti dhahaba, dhahabu. Kan gitu ya? Ya Ustaz. Iya Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal umahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Ayo Jad, Nafi soal? Mudah kan Ibu ya? Insya Allah. Mudah. Insya Allah Ustaz. Maaf, Ustaz. Apa sih yang susah buat Ibu kan? Ibu kan manusia serba bisa kan? Masya Allah. Multi. Ustaz. Multi talent ya Ustaz. Multitalent. Doraemon. Doraemon mah kantong ajaib. Ayo nastahir umahat. المبحث بعد ما النافية. الأمهات والأخوات. Sebelumnya kita sebenarnya sudah pernah bertemu dengan ma di semester 1, yaitu ma al-istifhamiyah. Ma yang merupakan kata tanya, kata istifham yang artinya Apa? kok bertanya malah? Ustaz. Tayyib. Ma al-istifhamiyah bima'na apa di filogotina? Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Saya nggak tanya. Gimana apa? Tayyib. Ini yang di sini, ini adalah jenis ma yang lain nih Ibu sekalian. Jadi di sini kita dikenalkan jenis ma yang lain. Sebenarnya ma itu ada banyak jenisnya. Ada 9 kalau 9. 9 jenis ma. Ada ma al-istifhamiyah merupakan kata tanya yang sudah kita kenal. Di sini kita dikenalkan dengan ma an-nafiyah. Ma yang merupakan huruf nafi yang meniadakan, menafikan. Ada nanti ma yang lain, ada ma mausulah yang artinya alladzi, ada ma al-kafah. Banyaklah insyaallah pada saatnya akan kita pelajari satu persatu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Harfu. Kita sudah pernah mempelajari fi'lu ta'ajjub belum? Belum. Ustaz. Belum ya? Ma'af'ala belum ya? Oh, tayyib. Semoga Allah berikan kemudahan. Kalau nggak di sini berarti di semester 4. Kalau nggak salah di semester 3 kalau nggak salah. Semoga Allah berikan kemudahan. Itu ada ma-nya juga itu, ma at-ta'ajubiyah yang artinya bukan apa, bukan tidak, bukan yang, tapi artinya ma at-ta'ajubiyah itu artinya betapa. Betapa. Tayyib. Betapa. Ini ta'ajub menunjukkan takjub. Menunjukkan takjub. Menunjukkan wow gitu ya. Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau itu ma apa? Ma al-mausulah itu. Oh, beda ya. Masya Allah. Gitu. Baik, berikutnya Umahat. Ma an-nafiyah. Seperti halnya namanya. Nafi itu sudah jadi bahasa kita kan Ibu ya? Nafyun, menafikan, ya kan Ibu ya? Berarti ma ini kira-kira ma ma'na?
untuk meniadakan. Artinya apa? Ma-nya ini artinya apa? Tidak ya. Tidak. Lawannya gitu. Jangan bilang yang tidak. Bukan. Tapi betul. Ma an-nafiyah itu artinya tidak. Gitu ya. Ma an-nafiyah itu artinya tidak. Ma an-nafiyah artinya tidak gitu. Tidak. Seperti la an-nafiyah artinya juga tidak nanti. Ma an-nafiyah itu artinya tidak. Ma bisahibihim min jinnah dalam ayat. Ma bisahibihim min jinnah. Tidaklah saudara mereka ini mempunyai kegilaan. Saudaranya ini enggak gila. Nabi Muhammad itu enggak gila. Ma bisahibihim min jinnah. Ma itu ma an-nafiyah. Ini nih, ma an-nafiyah, ma yang artinya tidak. Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum jami'an. Keterangan di bawahnya di sana, di bawah judul ma an-nafiyah merupakan harfun. Ini insyaallah kita pahami semuanya. Ma itu semua bukan semua. Kalau ma al-istifhamiyah itu ism. Kalau ma an-nafiyah itu harfun. Begitu ya, Bu ya? Ya. Kalau ma an-nafiyah itu harfun. Harfun itu tidak mempunyai kedudukan i'rab. Lalu fungsinya apa? Yunfa bihil fi'lul madhi, untuk menafikan fi'lun madhi. Jadi misalkan untuk menafikan fi'lul madhi, misalkan ma tadi kataba gitu ya. Kataba, ma ana kataba? Telah menulis. Berarti kalau ditambah ma kataba, dia tidak menulis. Jadinya gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi ini untuk menafikan fi'lun madhin. Wadih umahat? Assalamualaikum jami'an. Nangzur al-mithal. Jadi khusus ya Ustaz ya. Khusus. Khusus. Khusus untuk fi'lun madhi. Meskipun nanti pada saatnya kita akan membahas pembahasan lebih lanjut. Nanti akan dibandingkan juga dengan la an-nafiyah, la yang artinya tidak. Lalu penerapannya bagaimana ma an-nafiyah dan la an-nafiyah bedanya apa? Dan nanti juga akan ada kondisi pengecualian. Mungkin bisa juga suatu ketika ma an-nafiyah itu untuk menafikan fi'lul mudhari'. Tapi di sini ini dasarnya. Kita masih di awal, kita dikenalkan intinya dasarnya aslinya ma an-nafiyah itu hanya untuk menafikan fi'lun madhi. Wadih umahat? Jayyid. Dan pastinya tidak akan berpengaruh pada i'rab. Pastinya ma an-nafiyah ini tidak akan berpengaruh pada i'rab sama sekali. Selain memang fi'lul madhi itu mabni umahat sekalian. Semua fi'lul madhi itu selalu mabni. Mabni itu tidak bisa berubah harokat terakhirnya, ya kan Ibu ya? Iya. Dalam semua keadaan i'rab tidak bisa berubah keadaan akhirnya. Itu mabni. Semua fi'lul madhi itu mabni. Berbeda dengan fi'lul mudhari'. Nanti ada yang mu'rab. Fi'lul mudhari' itu bisa berubah-berubah. Yang paling ribet itu fi'lul mudhari'. Kalau fi'lul madhi semuanya mabni. Fi'lul amr semuanya juga mabni juga. Jadi dalam bentuk apapun tidak ada perubahan. طيب هكذا مثال كررنا بعدي أذهبت إلى أذهبت إلى المدرسة مرة أخرى أذهبت إلى المدرسة لا ما ذهبت ما ذهبت. مرة أخرى لا ما ذهبت. ما معنى هذه الجملة؟ أذهبت إلى المدرسة؟ Apakah kamu telah pergi ke sekolah? Jahit. Apakah kamu telah pergi ke sekolah? La ma dhahabtu. Saya tidak pergi. Tidak, saya tidak pergi ke sekolah. Baik. Al-ummahat wal akhwat.
di sana ada 2 kali penafian, ya atau ya? Ya. Hmm. La itu sudah menafikan sebenarnya, ya atau ya? Iya. Tapi kalau kita jawabannya la, harus setelahnya itu harus pakai ma'an nafiyah. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena la ini menafikan pertanyaan A. A itu jawabannya antara na'am atau la, ya kan Ibu ya? Jadi kita nafikan dulu pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan A itu dengan la kalau memang tidak. Kemudian ma'an nafiyah ini untuk menafikan fi'lun madhi setelahnya. Jadi untuk menafikan fi'lun madhinya. Jadi fungsinya berbeda. La-nya itu bukan untuk menafikan fi'lun madhinya, tapi untuk menafikan pertanyaan. Nah, untuk menjawab dulu pertanyaan di awal yaitu A. Sedangkan ma itu untuk menafikan fi'lun madhi setelahnya. Wadih Mahat? Insyaallah. Wadih. Nggak bingung ya? Dalam bahasa kita pun juga sepertinya demikian. Apakah kamu telah pergi? Tidak. Saya belum pergi. Tidak. Dijawab dulu tidak. Selalu setelahnya belum. Belum itu untuk menafikan kepergiannya, ya kan, Weh? Apakah kamu telah pergi? Tidak, belum, tidak. Kalau di sini konsepnya lama, zahabtu itu saya tidak pergi atau saya belum pergi? Tidak. Tidak. Karena kalau ma itu tidak ada perincian waktu. Berbeda dengan lam dan lamma. Lam dan lamma itu ada perincian lebih detail. Yang dinafikan itu apakah lampau atau sekarang atau yang akan datang. Itu lam dan lamma. Kalau ma itu dinafikan secara umum. Tidak. Gitu ya? Oke. Waalaikumsalam. Soalun akhir, Mahat? Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Intinya di sana ma'an nafiyah ini sebenarnya contohnya itu hanya madhabtu ini saja Ibu sekalian. Tapi karena di sini konteksnya untuk jawaban dari pertanyaan makanya saya singgung tadi. Ma dhahabtu intinya ma ini digunakan untuk menafikan fi'lul madhi yaitu dhahabtu dan tidak ada pengaruh i'rab sama sekali. Wadih Mahat? Wadih. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Insyaallah. Berikutnya nih. Naam, tafadhali. Dia kalau misalkan dijawab saja hanya madhab tuh bisa Ustadz nggak pakai la. Adhabta ila al-madrasati? Ma dhahabtu. Kurang sempurna. Ya, jadi dia pasangan ya Ustadz ya. Misalkan kalau memang tidak iya. Jadi la itu untuk menjawab pertanyaan A-nya dulu. Apakah ya atau tidak kan? Gitu. Apakah kamu telah pergi? Tidak. Saya tidak pergi. Baik Ustadz. Tapi kalau pertanyaan apa ya? Terkadang itu kalau sehari-hari, percakapan sehari-hari ini terkadang itu lebih fleksibel kan. Ini kan kaidah bakunya kan. Kaidah bakunya demikian. Tapi kalau sehari-hari ya, hal akalta? Ma akaltu. Ma akaltu. Terkadang langsung saja dijawab seperti itu nggak masalah. Kalau sudah ngobrol sehari-hari gitu ya. Panjang ngomongnya. Kadang itu. Nggak pakai hal juga boleh Ustaz. Kalau nggak pakai hal, maksudnya? Nggak perlu hal akal tak seperti itu. Nadanya saja yang berubah. Oh, betul sekali. Terkadang bahkan nggak pakai kata tanya. Akalta ya habibi. Akalta ya habibi. Apakah kamu sudah makan? Wahai temanku. Akalta? Apakah kamu sudah makan? Lam akul. Kalau lam akul itu
Bisa jadi sekarang sudah. Tadi belum, tapi sekarang sudah. Kalau lama akul sampai detik ini belum makan. Gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ma itu nggak ada perincian seperti itu. Kalau lam dan lama itu ada perincian seperti itu. Iya. Dan penerapan ma an-nafiyah ini tidak harus pada jawaban seperti ini, Ibu sekalian. Tidak harus pada jawaban dari pertanyaan seperti ini. Contoh kedua, karirna ba'di. Al-yawma ma akaltu syai'an. Al-yawma ma'akaltu syai'an. Marratan ukhra. Al-yawma ma akaltu syai'an. Al-yawma ma'akaltu syai'an. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ummahat. Hari ini saya tidak makan apapun. Saya tidak makan apapun. Hari ini saya tidak makan apapun. Syai'an ini bentuknya nakiroh kan, weh? Nakiroh yang didahului penafian seperti ini menunjukkan keumuman. Al-yawma ma akaltu syai'an. Hari ini saya tidak makan apapun. Fatahallahu alaikunna jami'an. Syahidnya di sini mana? Poinnya di sini mana, Ibu sekalian? Ma akaltu, ya kan Ibu ya? Ya. Ma akaltu, ma di sini adalah ma an-nafiyah. Yang dinafikan apa? Yang dinafikan adalah fi'lun madin setelahnya, yaitu akaltu. Akaltu itu fi'lun madin. Makanya di sana menggunakan ma an-nafiyah. Insyaallah nggak susah kan Ibu ya? Mudah kan, ya? Yang penting ma an-nafiyah itu digunakan untuk menafikan fi'lun madhi gitu saja. Udah. Itu dasarnya baru permulaan ya. Yang penting gitu saja, simpel. Hal min soal ummahat? Oke, tahlah alaikum jami'an. Kalau tadi kata bahasa kan. Madza naqul bil Arabiyyah, saya tidak menulis. Saya tidak menulis. Ma'akaltu. Tidak menulis. Kayaknya Bu Anita lapar ya. Iya, Pak. Ma katabtu, jayyid. Ma katabtu. Kalau misalkan saya tidak keluar gitu. Ma kharajtu. Ma kharajtu. Kalau saya tidak paham. Ma fahim. Jayyid. Fahimtu. Ma fahimtu. Gitu ya, Ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu misalkan ada yang masih bingung atau belum paham, bisa bilang, ya Ustaz, ma fahimtu. Oke. Ma itu bisa kapan aja ya, nggak bisa yang udah lampau, apa yang baru sampai sekarang. Jadi ma aja. Ma fahimtu. Jadi tidak ada perincian waktu kalau untuk ma. Berbeda dengan lam dan lama, itu tadi ada perincian waktunya. Allah jami'an. Nanti pada saatnya insya Allah akan kita bahas lam dan lama. Lam dan lama itu juga akan terjadi beberapa kali pembahasan. Secara bertahap. Lam. Baik, masih soal jam berapa ini? 21.38 namanya. Subhanallah. 1. Coba kita lihat. Ini sebenarnya tinggal satu kaidah ini saja. Kita coba bahas singkat ya. Nanti di pertemuan yang akan datang akan kita murajaah lagi. Li'anna. Ma makna li'anna ummahat? Karena. Because, ya kan ya? Li'anna. Enggak tahu saya ngomongnya benar atau enggak. Yang penting itulah. Li'anna. Li'anna ini sebenarnya satu kata atau dua kata ummahat? Dua kata. Yaitu harful jar li, ya kan Ibu ya? Dan anna yang kita pelajari di awal semester ini.
Itu harfu taukid. Maka kalau digabung jadi li'anna ini menunjukkan sebab atau alasan. Asluha li lalu ditambahkan anna. Lamnya adalah harful jar, annanya merupakan harfu nasbin. Lalu pengaruhnya bagaimana dalam i'rab ummahat? Ini ada huruf jar. Huruf jar itu harusnya menjadikan isim setelahnya majrur. Lalu ada harfu nasbin. Harfu nasbin itu menasabkan. Oh, jadi gimana? Nah, harful jar yang di awal itu gugur. Dia pengaruhnya hilang. Tinggal anna ini tetap pengaruhnya. Pengaruh i'rabnya anna tetap. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. نقرأ المثال كررنا بعدي رجع الطلاب لأن المدرس مريض رجع الطلاب مرة أخرى رجع الطلاب لأن المدرس مريض رجع الطلاب لأن المدرس مريض. ما معنى هذه الجملة؟ Pelajar itu Setelah kembali para pelajar pulang karena gurunya sakit. Para siswa pulang kembali gurunya pulang gitu ya karena gurunya karena Pak Guru sakit. Jayid. Ya. Kebiasaan kan gitu ya. Kalau misalkan Pak Gurunya sakit malasan pulang cepat. Malah libur. Di sini kan Umahat kan rajin-rajin semua. Ustadznya sakit. Baik, syahidnya di sini li'anna al-mudarrisa maridun. Jadi tetap ibu-ibu sekalian rangkaian jumlahnya itu persis seperti inna dulu yang kita pelajari di awal semester. Inna, anna, ya kan ibu ya? Itu pasti ada ismu innanya dan ada khobaru innanya. Di sana ada li'annal mudarrisa maridun. Jadi li'anna ini menunjukkan sebab atau alasan, kemudian al-mudarrisa jadi ismu li'anna, ya kan ibu ya? Ismu li'anna mansub. Ingat di sana mansub. Jadi tetap menasabkan li'anna, ini anna ini tetap menasabkan. Wadih umahat? Wow. Sedangkan maridun ini kedudukannya sebagai khobaru li'anna. Wadih umahat? Jayid. Misal wahid akhar. Satu lagi misal. Satu lagi contoh. Karirna ba'di. Raja'tu li'annani maridun. ما معنى هذه الجملة؟ Saya pulang karena sakit. Saya sakit. Saya telah pulang karena saya sakit. Allah yahfadzuna jami'an. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Dimanapun kita berada. Raja'tu li'annani maridun. Syahidnya di mana di sana? Li'annani. Kenapa? Apa bedanya dengan contoh yang pertama? Ya, li'anna sama li'annani. Di sana bedanya dengan contoh yang pertama adalah ismu li'anna dalam contoh. Ismu li'anna dalam contoh kedua ini berupa dhamir. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi sebenarnya persis seperti inna anna yang pernah kita pelajari, dhamir ismu li'an ismu inna atau ismu anna itu bisa berupa ism dhahir, juga bisa berupa ism dhamir. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi persis sekali. Sama, tinggal ngikutin aja. Kalau yang inna dan anna kemarin kita paham, insyaallah di sini mudah. Insyaallah mudah kan Ibu ya? Hal min soal? La yujad? Adhunuhu la yujad. Nggak ada kan Ibu ya? Iya. Ustaz tanya nih, kapan selesainya? Nafi soal? Nafi? La yujad?
Ini ma-nya menafikan juga nih, mafi. Mafi, mafi. Tapi itu amiyah, Om. Amiyah. Oh, amiyah, iya. Mafi syai'. Mafi syai'. Fi itu kalau dalam bahasa amiyah artinya mewujud. Ada. Ada. Ya, wujud. Fi syai'. Ada sesuatu. Maujud. Fi. Kalau Hmm. kana, apa Ustaz terjemah? Kana. Kana? Hah? Kana itu Fi Ustadz tulisannya kayak fi dalam itu Ustadz ya. nah, tulisannya sama persis. Hanya saja kalau dalam bahasa amiyah, bahasa percakapan sehari-hari zaman sekarang, fi itu bisa bermakna mewujud, ada gitu ya. Maujud. Ma fi syai', tidak ada sesuatu. Kalau disingkat jadi ma fish, biasanya kita mungkin mendengar ma fish, bukan ma fi saja tapi ma fish. Itu singkatan dari ma fi syai'. Ma fi syai', tidak ada sesuatu. Ma fish. Artinya ma fi, kalau ma fi itu tidak ada gitu saja. Kalau ada tidak, itu kalau amiyah semua jadi fi wala la, fi wala la. Wala itu atau artinya au. Wala atau maknanya. Fi wala la. Ada tidak? Fi wala la. Ya gitulah. Ada tadi pertanyaan, ada lagi pertanyaan Ibu kan? Kalau kana itu kemarin kita sudah belajar kana belum Ibu sekalian? Belum ya? Nanti kalau belum insya Allah di semester ini. Kana itu ada di semester ini insya Allah. Jangan khawatir. Allah akan kemudahan. Ada soal Mahat? Mau bertanya Ustaz? Naam, tafadhali. Mumpung masih bisa bertanya. Melanjutkan pertanyaan kemarin. Sedikit gimana? Kan Al-Quran itu tidak bisa dijadikan patokan untuk tulisan Ustaz ya. Kita menulis ya. Kemarin begitu kalau yang saya tangkap. Nah, jadi kalau kita ketika di imla itu, misalkan kalau di yang Rasam Usmani yang dari Arab itu kan, kalau kita bun itu digabung ya Ustadz ya, kaf, ta, ba-nya itu. Nah, pakainya alif kecil kan ya? Kemudian kalau di, ya, tapi kalau di terbitan Depak itu terpisah seperti di pelajaran Durusul Luwain Ustadz. Jadi kita bun, tanya sambung dengan alif. Itu kaidah, kalau kaidah imla ya pakai alif normal, alif biasa, alif normal, alif yang besar itu. Karena kalau dalam kaidah, bukan dalam kaidah, di penulisan selain Al-Quran, penulisan selain mushaf Al-Quran itu nggak ada alif kecil. Alif kecil itu hanya ada pada rasm Al-Quran saja. Itu Ibu ya? Nggak ada alif kecil atau apa, fathah berdiri mungkin kita menyangkanya dulu. Alif kecil. Itu Indonesia itu cuma berdiri ya Ustaz. Kalau yang kecil itu yang dari sana Ustaz ya. Wow kecil, alif kecil, ya kecil. Itu kalau semuanya di Indonesia itu kan fathah berdiri, kasrah berdiri, sama terbalik. Itu sebenarnya itu bukan Indonesia saja, Om. Itu sebenarnya cetakan Depak yang lama. Itu dengan misalkan yang Rasm Utsmani yang cetakan mungkin Majma' Fahad ya. Majma' Malik Fahad. Itu sebenarnya beda riwayat saja. Beda riwayat. Bukan beda betul-betul beda secara asal. Itu enggak. Tapi beda riwayat penulisan. Gitu Ibu ya?
Iya, Meskipun jadi ada yang beberapa dimaksud perbedaan Rasul itu, Usman tapi tetap ada beberapa persamaan juga di sana, banyak persamaan juga antara Rosem yang dipakai di Debak yang cetakan lama dan yang cetakan Saudi lah, misalkan kita katakan demikian. Yang Rosem Usmani cetakan Saudi itu sebenarnya jadi yang sama-sama dimaksud Rosem Rasul Usmani. Usman itu yang mana Ustaz? Itu sama-sama cetakan Oh, benar. sama-sama dua-duanya itu sama-sama Rosem Utsmani, hanya saja beda riwayat. Rosem Utsmani itu Oh, begitu ada. Ustaz. Rosem Utsmani itu ada. Itu untuk apa sih dulu? Dulu itu kan kisahnya itu Al-Quran di zaman Khalifah Utsman itu bermacam-macam. Maksudnya bermacam-macam bagaimana? Jadi kita pernah mendengar mungkin istilah qiraah sab'ah, qiraah asyarah, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jadi riwayat qiraah ada 7, ada 10, ya kan? Itu yang mutawatir. Ada yang tidak mutawatir lebih banyak lagi. Baik. Itu masing-masing qiraah. Dulu itu bikin rosem sendiri-sendiri sesuai dengan qiraahnya masing-masing. Akhirnya timbul kekhawatiran ini kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, dikhawatirkan nanti seperti Injil. Injil itu masing-masing firqah punya Injil sendiri-sendiri, ya kan Ibu ya? Akhirnya punya inisiatif lah di sana Khalifah Utsman itu untuk mengumpulkan semua. Enggak, ini sebenarnya di masa Khalifah Umar sebenarnya, Afan. Masa Khalifah Umar itu sudah dimulai pengumpulan, semua dikumpulkan dan itu ditulis itu enggak ya? Pertama dimusnahkan dulu. Yang bermacam-macam itu dimusnahkan dulu. Habis itu apa? Menunjuk beberapa orang sahabat yang memang qurra, memang penghafal Al-Quran di masa itu, yang tahu semua riwayat ini. Akhirnya di sana muncullah Rosem Utsmani itu. Dan karena di proyeknya itu di masa Khalifah Umar itu belum selesai, yang betul-betul selesai itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Makanya disebutnya jadi Rosem Utsmani, diambil dari nama sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Dan itu Rosem Utsmani itu sebenarnya itu bisa mewakili semua qiraah, bisa dibaca dengan semua qiraah. Jadi untuk menyatukan semuanya, intinya gitu ya. Misalkan ada beberapa kata yang menggunakan alif kecil, ada beberapa kata yang menggunakan alif kecil itu biasanya karena apa? Karena di beberapa qiraah yang lain itu memang dibaca pendek, tidak dipanjangkan. Bingung tidak maksud saya? Enggak, Ustaz. Enggak mudeng alif kecil ya. Alif kecil itu bukan alif besar. Alif kecil itu misalkan biasanya mungkin kita menemukan di lafzul jalalah Allah itu kan di atas lam yang kedua itu ada alif kecil itu. Oh, kalau di sini yang bilangnya itu ya yang apa, kalau di sini apa ya? Saya pernah dengar apalah namanya mat badal apalah yang gitu-gitu ya. Apa ya? Jadi ada apa gitu namanya sih juga lupa. Oh, itu namanya alif kecil tuh. Alif kecil ya. Itu sebenarnya alif sebenarnya. Itu sebenarnya alif. Yeah. Ada dalam penulisan mushaf Al-Quran itu untuk menghindari kesalahan, dalam membaca. Seperti pada kata hadza kalau di dalam Al-Quran itu pasti ada alif kecil di atasnya. Sebenarnya kalau dalam penulisan imla normalnya, kaidah imla itu alif kecil itu nggak ada. Alif kecil itu hanya ada dalam penulisan mushaf Al-Quran.
Baik, jadi kalau dalam kita nulis biasa itu hadza itu ya fathah udah fathah biasa aja. Hadza gitu. Tapi Oh, tetap gitu. dibacanya harus tetap dibaca panjang hanya. Itu hanya dibaca panjang meskipun tulisannya nggak ada alifnya. Karena alifnya mahdzufah terhapus. Secara kaidah memang harus dihapus. Tapi di dalam penulisan Al-Quran itu ditambah alif kecil supaya orang tidak salah membaca. Biar tetap dipanjangkan bacanya. Gitu ya. Oh, alif kecil. Oke. Ya. Istilahnya saya agak bingung. Ada alif kerit, ada alif toge pula. Assalamualaikum najam ya. Ya, mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran. Ya, Bu Asyrahah ya. Gimana? Oh, ya, insya Allah udah paham. Misalkan kalau kita itu jadi kaidahnya tetap itu seperti itu ya. Fathah disambung dengan alif gitu saja Ustadz ya. Nah. Kalau yang bisa disambung dengan alif disambung. Soalnya kan kalau kita bunyi itu kan menunjukkan satu. Kalau dia cuman kaf tak ba tanpa alif itu kan bisa itu nanti dibaca kutubun. Mungkin memang beberapa qiraah ada yang membacanya kutub kan, bisa jadi kan itu. Baik. Atau membaca dengan imalah bisa jadi kan, dibaca e nih. Tapi kalau di mushaf yang Utsmani itu yang kita temui itu yang imalah cuman di surat Thaha itu aja Ustadz ya? Iya, itu kalau qiraah hafs. Qiraah hafs itu enggak banyak imalah, hanya satu imalah itu saja. Tapi kan ada qiraah seperti mungkin Warash atau Qadun. Itu memang apa ya? Memang kebanyakan malah imalah gitu. Oh, dari Warash itu Ustadz ya? Satu lagi Ustadz. Nah. Ya, patokan baku jumlah huruf hijaiyah itu berapa ya Ustadz? Baik, kalau yang dikatakan huruf-huruf utamanya yang memang bisa berbunyi itu ya 28. Jadi huruf utama yang bisa berbunyi ya. Itu ada 28. Ya hamzah sampai iya gitu ya. Tapi kalau ada juga yang bilang 29, ada juga yang bilang 30. Kalau dalam misalkan poster-poster anak-anak di tempat kita itu ada yang itu kalau kita hitung ada yang 29, ada yang 30. Itu bagaimana bisa berbeda? Kalau yang ada yang 29 itu biasanya ada tambahan lam alif. Lam alif lam ditambah alif gitu ya. Lam ditambah alif. Itu apakah huruf baru? Lam padahal sebelumnya sudah ada lam ya kan Ibu ya? Itu sebenarnya tujuannya itu untuk memunculkan alif. Alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Alif itu hanya sebagai tanda baca panjang ya kan Ibu ya? Dan sebenarnya alif itu memang bukan huruf utama karena dia tidak bisa berbunyi kalau berdiri sendiri. Karena yang di awal itu sebenarnya hamzah yang bisa berbunyi a i u ya kan Ibu ya? Sedangkan dimunculkanlah di situ lam alif itu sebenarnya maksudnya untuk memunculkan alifnya itu. Alif itu tidak bisa berdiri sendiri, makanya numpang di lam alif. Jadinya kalau dibaca jadi la kan gitu. Itu kalau yang 29. Ada juga yang menyebutkannya 30. Kalau yang menyebutkan 30 itu biasanya sebelum terakhir ada huruf tambahan hamzah, kepala hamzah itu ya. Jadinya lam alif hamzah ya gitu kan jadi 30. Seperti kepala ain itu bentuknya. Naam. Itu kepala hamzah. Kepala hamzah itu menunjukkan huruf hamzatul qat'i. Itu kalau kita anggap huruf yang pertama itu adalah hamzatul wasli. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tidak menyebutkan hamzatul qat'i sebelum terakhir itu ya
hamzah di awal itu sudah mewakili dua hamzah, ya hamzatul wasli, ya hamzatul qat'i gitu ya. Iya. Nah, tapi kan biasanya hamzah yang di awal itu nggak ada kepalanya. Bagaimana, Om? Iya. Jadi itunya beda penulisannya. Kalau dua-duanya dianggap mungkin agak bingung. Kalau hamzatul wasal bisa ya. Kalau dianggap hamzatul wasal itu kan nggak ada kepalanya kan, ya. Biasanya penulisan huruf utama itu memang seringkali tidak ada kepalanya. Kalau itu kita anggap hamzatul wasli, ya berarti yang terakhir itu hamzatul qat'i, itu kepala hamzah itu gitu ya. Akhirnya disitulah muncul ada yang menyebutkan 30 jumlahnya. Tapi kalau dikatakan huruf inti yang bisa berbunyi itu 28. Jadi hamzatul qat'i dan hamzatul wasli itu sama hamzahnya. Makanya kalau dalam kitab-kitab tajwid atau kitab-kitab yang lain itu biasanya ya huruf utama ya 28 itu. Kalau ketika membahas tentang makharij nanti akan muncul alif. Ya kan, ya? Muncul alif. Mat. Alifnya mat, Ustaz ya. Kalau huruf alif makharij, na'am. Alif itu kan jauh. Ya. Ya kan, ya? Alif. Ya. Ya sukun dan waw sukun itu kan satu makrotnya kan, ya? Ya. Jauh. Tapi kalau membahas tentang syamsiah dan qamariyah ya 28 jumlahnya. Terus kalau kita ngajarin anak-anak itu menjelaskannya huruf itu ada berapa gitu, bagaimana? Masa sih santan tahu? Kalau saya ngajarin nggak pernah dihitung. Baca aja gitu, Ustaz ya? Ya udah, yang penting baca aja. Bahkan awal pertama kali belajar itu nggak perlu mengenalkan nama huruf. Kalau saya dulu begitu ngajarin anak-anak itu. Baca aja langsung. Kayak buku Iqra. Ya kayak buku Iqra gitu. Iya. Jadi udah baca. Jadi jadi gini, termasuk juga cara belajar membaca huruf Latin, huruf alfabet. Anak-anak zaman sekarang itu udah meninggalkan metode eja. Udah nggak dieja beaba, ya. Bubu, di, budi. Ini budi, ini budi. Itu kalau dulu kan dieja kan Ibu ya? Gitu. Mungkin ibu-ibu dulu mengeja itu kan sebenarnya kan agak pemborosan gitu kan. Iya, benar, betul. Sekarang itu langsung metode pembelajaran membaca itu persis seperti Iqra. Jadi langsung misalkan huruf konsonan kalau ketemu, jadi dikenalkan dulu huruf-huruf vokal kan. Ada A, ada I, U, E, O. Kalau misalkan huruf konsonan bertemu dengan huruf A, bunyinya semuanya A gitu jadinya. Ba, da, dan seterusnya ya kan Ibu? Ca dan seterusnya. Jadi seperti di Iqra itu biasanya huruf-huruf itu fathah dulu, semuanya fathah dulu diselesain. Terus habis itu harokat setelahnya dhammah, semuanya diselesain. Jadi semua huruf kalau dhammah bunyinya gimana ya? Habis itu kasroh, semua kasroh. Kayak gitu. Jadi dulu pertama, bahkan tanpa harokat pun dulu itu anak-anak itu mengenalnya ya ini bunyinya bukan namanya. Iya. Bunyinya. Itu ini. Memang masih ada sih yang menerapkan metode, dan sekarang kan banyak mungkin masyayikh dari Yaman itu memang kebanyakan orang Yaman itu menggunakan cara bacanya, belajar membacanya itu menggunakan qawaid nuroniyah, dan ada juga yang mengadopsinya jadi atibyan itu masih menggunakan metode lama, yaitu metode eja. Jadi misalkan hamzah fathah a. Kalau Iqra itu udah langsung singkat aja. Huruf ini huruf fathah bunyinya a gitu. Gitu Ibu ya.
Itu dua metode yang berbeda memang. Dua pendekatan yang berbeda. Nggak masalah. Nanti kalau misalkan masalah jumlahnya berapa itu pada saatnya kalau terus belajar, insya Allah akan tiba saatnya mereka mengenal jumlah, terutama ketika pelajaran imla, pelajaran tajwid. Itu kalau masih kecil kan yang penting bisa baca dulu aja. Bahkan kalau misalkan menghafal itu pun, kalau misalkan belum bisa membaca ya ditalqin aja udah itu. Jangan nggak harus dipaksakan juga harus bisa membaca dulu baru menghafal, nggak seperti itu. Justru itu nggak efektif kalau untuk anak kecil. Talqin aja dulunya, talqin terus mendengarkan itu. Lama-lama juga hafal. Di Yaman pun yang kalau berdasarkan cerita di Yaman itu meskipun metode belajar membacanya itu menggunakan metode eja seperti itu di usia TK itu mereka nggak belajar membaca, mereka itu tapi sudah mulai menghafal talqin. Kan ada di sini itu yang dulu TK-nya di Yaman itu selesai TK itu sudah hafal 4 juz. Selesai TK itu sudah hafal 4 juz itu dengan metode talqin, sudah ditalqin aja. Nggak bisa baca ya talqin aja. Dan itu biasanya bacaannya lebih bagus daripada membaca sendiri. Hasil hafalnya lebih bagus. Kalau baca sendiri kan kadang belepotan kan namanya. Baik Ustaz. Afan sampai malam Ustaz. Boleh cukup Ustaz. Afan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Afan Ibu-ibu. Kita cukupkan Ibu ya? Boleh ditutup ini Ibu. Insyaallah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Maafi. Afan Ibu. Sabar. Ustaz kemana? Apa no? Ini saya absen dulu bentar Om ya. Oh iya. Sunyi apa? طيب فتح الله عليكم جميعا. ما في سؤال لا يوجد سؤال نكتفي بهذا. Kita cukupkan dengan ini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Besok kita bisa melanjutkan belajar Ibu sekalian. Insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, serta keistiqomahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, yang demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan semua anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan semoga telah hidup. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga kita diberikan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi antara kita dan memperbaiki kondisi antara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.